Yo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama. Oke teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh akan membuat video reaction terbaru dari Vicky Naki dan Tuba. Itu bukan video reaction sih, ini tuh video imun. Yang mana aku tuh juga bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenapa video Q&A gitu ya? Nih, pronounce aku udah bener nih. Itu kok belum diupload bang gitu, santai. Di sini aku bakalan jelasin ya, tapi sebelum itu aku patahan dulu leher ayam-ayam itu ya. Berisik banget, Cok. Baru opening ini loh. Tidak bisa diajak kerjasama, teman-teman. Oke. Sebelum aku mulai reaksinya lebih jauh, aku sarankan teman-teman yang baru mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini, like video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya. Nih, kita mulai dari pembahasan kenapa video Q&A-nya belum diupload. Gini, semalam itu video yang part keempat ini itu belum mencapai 1 juta. Ya, belum nyampe 1 juta. Sampai aku live streaming ya. Itu di jam 11 gak salah, baru nyampe 1 juta. Jadi, kemungkinan itu juga berpengaruh ya kepada video Vicky yang selanjutnya. Dan yang paling penting itu sebenarnya ini ya teman-teman ya, subscribernya. Aku yakin waktu itu Vicky itu berpikir bahwa kalau dengan upload 3 video ini itu subscribernya sudah sampai ke 6 juta. Tapi ternyata belum gitu. Walaupun sudah ada yang masuk trending kan, yang kita tahu ini kemarin masuk trending dan sampai hari ini kayaknya masih masuk trending ya. Kita cek dulu ya. Kita cek di kemarin nomor 12 ya. Oh, sudah nggak ada kayaknya teman-teman. Udah nggak ada. Masih ini, tapi jauh banget turunnya ya. Masih ada trendingnya. Nah, jadi dikarenakan video itu masuk trending, maka jumlah subscriber Vicky itu lebih cepat lagi naiknya gitu kan. Jadi apa? 5.980-an gitu. Ternyata dari video yang tadi yang part keempat itu belum mencapai 6 juta teman-teman, sehingga dipending dulu gitu. Sekalian membuat kalian semakin semakin penasaran tentang video Q&A-nya gitu. Tapi sebagai imun teman-teman ya, ini sebagai imun nih. Nah, sebenarnya kalau kalian itu ke belakang gitu ya, di bagian mereka Q&A, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sudah sangat lama ditanyakan oleh teman-teman, dan kalian itu semuanya pasti pengen tahu gitu tentang masalah tentang hubungan Vicky dan Tuba dan kapan Tuba itu ke Indonesia. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, dan ya, kapan Tuba ke Indonesia? Kalau untuk pertanyaan ini kita bisa mengambil kesimpulan di bulan Januari. Kenapa aku berani bilang kesimpulannya di bulan Januari? Satu, ada kemungkinan sponsor dari Indomie. Ada kemungkinan ya. Yang kedua, kalau kalian nonton live-nya si Tuba, kalau belum menonton itu masih ada tuh, aku upload fullnya kemarin. Jadi videonya itu, di video live-nya itu Tuba bilang kalau dia itu sudah tidak tertarik lagi untuk pergi ke Toronto untuk kuliah, untuk apa gitu, kayak liburan atau macam pas di bulan Januari. Untuk dia nggak bilang bulannya, dia cuma bilang ketika sedang liburan. Nah, padahal ya kalau kita tahu di channel Ari Agassi itu Ari Agassi dan teman-temannya udah sering banget buat ngerayu Tuba biar nggak ke Toronto gitu, lebih ke negara lain. Tapi nggak bisa kan, Tuba tetap kekeh gitu, pengen ke Toronto, pengen ke lupa lagi nama negara, Kanada gitu. Nah, tapi setelah melihat keseriusannya Vicky, bolak-baliknya Vicky, dan sepertinya apa yang ditunjukkan Vicky di balik layar kepada dia mulai mengubah arah tujuannya gitu. Dia sudah tidak tertarik lagi menuju ke Toronto, Kanada. Itu kata Tuba ya, bukan aku yang bilang, itu kata Tuba. Tuba itu bilang dia sudah tidak tertarik lagi menuju ke Kanada. Tapi tunggu sebelum kita lebih jauh. Aku selesaikan dulu tadi. Berarti Vicky sudah bisa merubah arah angin gitu, arah pemikiran Tuba dan keinginannya Tuba. Dengan kata lain,
Vicky sudah berhasil menaklukkan hati Tuba. Nih kalau bagi yang masih nanya gitu kan, Bang, Vicky sama Tuba kenapa sih gitu? Beneran nggak sih gitu? Berantem nggak sih? Tuh karena postingan kemarin pas itu ya, karena Tuba nggak di post. Harusnya kalian tuh paham teman-teman. Itu adalah video story, bukan foto endorse gitu. Jadi wajar kalau Tuba itu nggak di tag di sana, dikarenakan yang di endorse kan atau masih dikirim kan si Vicky. Nah ntar kalau yang Tuba yang datang ke Indonesia, baru tuh Tuba yang bakalan nge-tag Indomie. Menurut aku seperti itu. Nah kita lanjutin ya. Aduh tuh nyanyi kena copyright pas itu. How do you feel being the first one that Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang penting banget dan nggak tahu siapa yang nanya, tapi ini bagus. Karena yang kita tahu ya, Tuba itu adalah wanita pertama yang ditemui Vicky. Iya sih, iya nggak sih? Karena yang aku tahu ya, Vicky itu belum ada menemui teman-teman omenya sekalipun. Dan Vicky ini itu udah memenuhi janjinya ketika pertama kali berkenalan dengan Tuba, dimana dia bilang dia akan ke Turki dan menemui Tuba yang pertama temuinya. Dia tuh pengen Vicky waktu itu bilang kan pengen nemuin yang lain juga gitu kan. Tapi setelah menemui Tuba pertama kali, malah nggak ada kelihatannya Vicky itu bakalan nemuin teman-teman ceweknya yang lain. Nggak tahu kenapa, sepertinya sudah terhipnotis dari pandangan pertama gitu. Wede. Itu teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu nanya lagi mengenai keseriusan atau mungkin hubungan mereka. Seharusnya kita tuh sudah bisa menangkap itu. Yang nanya seperti itu, wah kalian apakah tidak merasakan feel dari perjalanan mereka? Dan kita lihat jawabannya Vicky. Di tahun pertama, tahun kemarin maksud aku, si Vicky itu juga pernah janji mau nemuin Diana. Cuman nggak bisa dikarenakan waktu itu COVID dan keburu ada masalah, problem lah gitu. Sehingga membatalkan semuanya. Waktu itu banyak tuh yang marah sama Vicky. Vicky, kenapa Anda tidak melakukan apa yang sudah Anda janjikan? Alah, itu gini teman-teman ya. Kita tidak bisa menentukan masa depan. Seperti ini juga, kita mengikutinya, tapi kita tidak bisa menentukan bagaimana jalan akhirnya. Jadi kita tunggu saja sambil menikmati. Kita bahas kode-kode yang menambah imun dalam diri. Gitu. Thank you for meeting me. Kita lihat lagi ekspresi Vicky. Lihat matanya Vicky. Vicky matanya ngarah ke kamera, tapi Tuba matanya ngarah ke Vicky, bukan ke kamera. Dalam sorot pandangan aku sebagai biawak merah, intelijen biawak merah, aku melihat ada kayak dalam ucapan ya yang tidak tersampaikan dari bibirnya Tuba itu, really? Apakah benar aku yang pertama? Itu kayak thank you sudah menjadikan aku yang pertama gitu. Dan di sini pandangan si Vicky itu kan sambil senyum tipis ya. Itu kayak menggambarkan dia tuh malu buat ngakuin itu ke Tuba, tapi ya gimana udah kelanjur gitu. Thank you for meeting me. Jujur ya, dari kedua orang ini ya, kedua insan ini, kalau di depan kamera sepertinya masih malu-malu gitu. Kita tahu Tuba itu ada introvert. Dia tuh tidak bisa kelihatan itu dengan live dia kemarin. Dia bilang dia suntuk karena nggak punya teman di Ankara. Lalu si Vicky juga bisa disebut introvert karena dia itu tidak jarang lah keluar rumah gitu. Lebih sering ngabisin waktu sendiri di rumah dengan belajar bahasa yang pengen pelajari. Dan bahasa yang saat ini sedang pelajari Vicky ada dua teman-teman. Yang pertama bahasa Turki, yang kedua bahasa cinta. Wede. aduh, aku haluku makin lama makin tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa halu itu. Berharap itu boleh,
tapi memaksakan kehendak tuh yang tidak gitu. Waduh. Nah, buat yang udah bikin apa ya, bikin masalah di dekat komentar, ini banyak berang-berang, gue dengar kemarin banyak berang-berang komentar sini. Kalian tolong buat warga Jawa Selatan jangan diladenin, karena mereka memang itu niatnya. Semakin kalian ladenin orang-orang yang nge-head Vicky di video ini, justru semakin banyak dia itu gitu. Semakin suka dia, dan itu biasanya mereka tuh cuma akun-akun fake. Begitu juga dengan yang nyebarkan berita bahwa Vicky dan Tuba itu lagi berantem bang, karena Vicky itu nggak nge-tag Tuba kemarin. Nggak perlu kalian dengarkan itu, cukup kalian itu perhatikan ekspresi wajah mereka ketika mereka membuat konten bareng gitu. Dan kalau bilang, alah bang, Vicky dan Tuba cuma konten, just for konten. Sekarang gue tanya, kenapa mereka ke taman ini harus di hari esoknya? Kenapa nggak di hari ini? Padahal kan hari ini itu masih pagi loh. Iya masih pagi, belum siang lagi. Hari Minggu ini. Karena Vicky datangnya hari Sabtu kan. Hari Minggu dia di sini makan Indomie bareng Tuba. Siangnya, siang atau sorenya itu ya, ketemu anak-anak Ankara, tapi nggak sambil ngevlog. Mungkin udah selesai bikin vlog kan. Jadi pengen ngabisin waktu bareng berdua. Nah, lalu kenapa harus ini dibuatnya di esok harinya? Kenapa nggak di hari yang sama gitu? Pasti ada yang dilakukan mereka kan setelah ini. Ngapain? Ya, apalagi kalau bukan jalan-jalan. Ya, aku yakinnya sih pasti ada hadiah yang tidak perlu ditunjukkan Vicky kepada kita, tapi diberikannya kepada Tuba gitu. Itu untuk kebaikan Tuba juga sih, biar Tuba nggak dibilang orang yang minta-minta hadiah dan segala macamnya. Itu Vicky udah benar-benar menjaga perasaan dari sang pujaan hatinya. Widih. Tapi kalau kita nonton di season ini ya, kalau kalian mau nyari kode imun lagi bang, aku masih kurang imun yang lu bagi. Oke. Kalian bisa mampir di live-nya mana ya? Bukan di live ya. Di season 2. Karena banyak banget di sini ya. Vicky tuh ngomong pakai bahasa Rusia yang sebenarnya kalau diartikan itu tidak sesuai dengan terjemahan yang ada di videonya Vicky. Serius. Tapi aku nggak mau bongkar. Aku pengen teman-teman nonton sendiri biar kalian paham sendiri di menit berapa aja dan di video yang mana aja ada bahasa Rusianya Vicky itu tentang ini ya, tentang pokoknya kata-kata romantis lah untuk Tuba. Tapi diartikannya beda gitu di terjemahannya. Itu sebenarnya alasan Vicky ternyata ya di season 2 ini jarang bukan jarang sih, banyak menggunakan bahasa Rusia. Waduh. Memang pintar teman-teman, jenius dia. Oke, mungkin sampai di sini dulu reaction kita gitu ya. Nanti kalau seandainya video Vicky ini sudah sampai 990 berapa gitu, kita bakalan live streaming lagi kayak tadi malam. Mudah-mudahan kartu raskin aku dan internet dan jaringan internet internet subsidi aku bakalan lancar, jadi kita bisa live lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya pertama kali aku tadi malam. Itu pertama kali aku nge-live. Bentar ya. Sukri. Nah, ini lagi. Sorry. Nah, ini live pertama aku nih. Wih, udah 8.000 penonton. Thank you teman-teman yang tadi malam udah gabung, udah join. Mudah-mudahan tiap sekali seminggu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin aku bisa nambah variasi kayak sambil main Ome. Ya itu tunggu nanti ya teman-teman ya. Masih kupelajari sedikit demi sedikit. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Semoga video ini memberikan kalian imun dan manfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.